physical table dan derived table. Di sini saya sudah memiliki dua buah tabel, jabatan dan pegawai. Ini struktur data tabel pegawai, dan ini adalah datanya. Ini adalah struktur tabel jabatan, dan ini adalah datanya. Silahkan lengkapi mengacu kepada file PDF yang dibagikan. Kedua tabel jabatan dan tabel pegawai disebut dengan tabel fisik atau physical table. Karena pada tabel tersebut tersimpan data-data pada basis data DB pegawai secara fisik. Dari tabel-tabel fisik ini, kita bisa membuat tabel lain yang disebut dengan tabel turunan atau derived table, atau dalam SQL Server disebut dengan istilah view. Membuat view atau derived table. Mari kita lihat jendela Object Explorer. Pada salah satu subkelompok objek basis data DB pegawai, kita bisa melihat satu objek yang bernama views. Objek views ini adalah yang dikenal dengan derived table atau tabel turunan yang tadi kita sebutkan. Klik kanan pada objek views, kemudian pilih new view. Muncul jendela baru pembuatan view, sekaligus sebuah jendela dialog Add Table yang menawarkan kepada Anda objek apa saja yang akan digunakan untuk membuat view baru tersebut. Saat ini kita akan menggunakan dua buah objek table, jabatan dan pegawai, untuk membuat view baru. Pilih keduanya, seperti ini. Setelah terpilih, tekan tombol Add. Otomatis, dua tabel yang kita pilih muncul di jendela pembuatan view. Kita tekan tombol Close pada dialog Add Table dan beralih ke jendela pembuatan view. Kita akan membuat sebuah tabel turunan yang terdiri dari 4 kolom. NIP dari tabel pegawai, nama PGW dari tabel pegawai, Jenkel dari tabel pegawai, dan nama JAB dari tabel jabatan. Kita tarik satu persatu, klik drag and drop ke bagian desainer, seperti ini. Jika sudah selesai, kita eksekusi dengan menekan icon Execute SQL atau Ctrl R. Kita lihat hasilnya pada bagian tabel yang terletak di bagian paling bawah. Di sini. Kita perbesar hasilnya. Nah, apakah data yang ditampilkan benar? Perhatikan. Di sini ditampilkan ada 20 baris data. Terlihat di sini. Apakah kita memiliki 20 pegawai? Tidak. Lalu, dari mana asal 20 baris data ini? Mari kita beralih ke tabel pegawai dan tabel jabatan. Di tabel pegawai, kita memiliki 5 baris
data pegawai, 2 baris. Di tabel jabatan, kita memiliki 4 baris data jabatan. Ingat 20 baris tadi? 20 baris tadi tidak lain adalah hasil dari perkalian banyak baris di tabel pegawai dan tabel jabatan. 5 kali 4, 20. Akan tetapi, mestinya caranya tidak seperti itu. Mari kita lihat data pegawai. Kita bicara jabatan dan pegawai. Seperti itu waktu kita membuat view-nya. Jabatan dan pegawai. Kita akan menampilkan jabatan pegawai. Data baris pertama dengan NIP 2001 Herianto, jabatan DIR. Apa itu DIR? Kita lihat ke tabel jabatan. DIR di sini adalah direktur. Kembali ke tabel pegawai. Data baris kedua di tabel pegawai NIP 2002 Agus, jabatan WADR, WADR. Apa WADR? Kita kembali ke tabel jabatan. WADR adalah wakil direktur. Apakah Anda dapat menemukan sesuatu dari pembahasan ini?